Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Sidang jamaah Jumat guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa dengan tidak bosan-bosannya kita panjatkan segala puji beserta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memuliakan kita untuk dapat berhadir di rumahnya. Karena tidak sedikit orang semalam tidur namun pagi harinya tidak bangun lagi. Tidak sedikit orang semalam tidur, namun tidur untuk selama-lamanya. Allah masih menghidupkan kita pada hari Jumat ini tentunya bukan tanpa sebab. Bisa jadi kita masih hidup di hari ini karena banyaknya masih ada dosa-dosa yang belum terampuni. Allah masih ingin mendengar dari lisan kita mengucapkan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allah masih ingin mendengar dari lisan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya diturunkan Al-Quran, dan daripadanya Al-Quran tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman, sebagai petunjuk demi kemaslahatan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mencari rizki itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Maka hendaklah bagi seorang muslim sejati, dia hendaknya memastikan bahwa rizki yang dia bawa pulang ke rumah itu berasal dari harta atau rizki yang halal. Apalagi rizki itu memang rizki yang berkah. Maka ma'asyiral muslimin, guru-guru kami yang dimuliakan Allah, izinkan pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita kembali membaca catatan demi catatan yang telah ditulis oleh para ulama mengenai bagaimana kiat mendapatkan rizki yang berkah. Kami kutip di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh As-Samarkandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin di halaman 458. Beliau menceritakan atau menjelaskan poin-poin penting, lebih tepatnya 5 poin penting kiat-kiat untuk mendapatkan harta yang berkah. Namun sebelumnya perlu kita kembali mengulang sedikit apa itu berkah. Kita sering mendengar kata-kata berkah dalam kehidupan kita. Mungkin di setiap harinya kita selalu mengatakan keberkahan ini. Ketika kita datang ke tempat pernikahan, kita katakan mudah-mudahan keluarganya berkah ya. Pernikahannya berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Itu yang senantiasa kita bacakan, kita doakan bagi siapa yang melangsungkan pernikahan. Ada anak-anak kita yang baru selesai dari studinya, dari sekolahnya, dari pesantrennya, dari kuliahnya. Kita katakan kepada anak tersebut, mudah-mudahan ilmunya berkah ya. Ketika kita diundang ke rumah saudara kita yang baru diresmikan rumah tersebut, kita katakan mudah-mudahan rumahnya berkah, keluarganya sejahtera. Bahkan ketika kita hendak makan dan minum pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita makan itu berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami, pelihara kami dari api neraka. Maka kata berkah ini adalah kata yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu dari mana asal kata berkah ini yang sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia ini? Kalau kita melihat, kita merujuk kepada penjelasan para ulama, tentunya berkah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu barakah. Barakah itu ada ahli ilmu mengatakan dari kata birkah, yaitu kolam yang berisi dengan air yang penuh. Itu birkah. Mungkin di sebagian masjid itu masih ada birkah. Ada kolam, ada tempat di mana wudhu sebelum masuk ke masjid. Kalau birkah ini berada di padang pasir yang tandus, yang kering, maka itu disebut dengan oase. Apa yang terjadi ketika ada oase di tengah gurun pasir yang tandus, yang kering, yang tidak mungkin di sana hidup kehidupan? Di tempat ada air tersebut akan ada lumut, akan didatangi ikan, akan tumbuh pepohonan yang rindang di tempat tersebut. Kemudian orang-orang yang sedang bepergian, yang sedang safar, dia akan singgah di tempat itu. Akan dibuatkan tempat-tempat istirahat di tempat itu. Maknanya apa? Ketika keberkahan itu melekat pada sesuatu, walaupun sesuatu itu kita pandang tidak mungkin terjadi, namun hadirlah kebaikan demi kebaikan di tempat itu, itulah keberkahan. Apabila melekat keberkahan itu pada harta, maka harta itu akan awet. Apabila keberkahan itu melekat pada ilmu, ilmu itu akan bermanfaat. Contoh barang misalnya kita katakan. Ada seseorang yang gaji sebulannya, setiap bulannya gaji hanya 3 juta rupiah. Tapi dengan 3 juta rupiah itu dia mampu menghidupkan keluarganya semuanya. Bahkan dia bisa menabung dan bisa bersedekah lagi dengan 3 juta itu. Ada satu lagi gajinya 30 juta. Tapi dalam hitungan beberapa waktu saja, beberapa saat saja, tidak sampai sebulan sudah selesai uang itu. Ada saja alasan untuk dikeluarkan uang tersebut. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melihat kembali catatan dari para ulama bagaimana kiat mendapatkan harta yang berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 458, Syekh As-Samarqandi, beliau Abu Lais As-Samarqandi, beliau menuliskan, awaluha alla yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala
wala yudkhilan naqsa fiha. Itu kiat pertama. Maknanya, hendaklah seseorang yang ingin mendapatkan harta yang berkah, dia tidak mengakhirkan kewajiban yang telah Allah wajibkan pada dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh, azan Jumat, azan asar, azan maghrib. Apakah dia bersegera untuk meninggalkan pekerjaannya? Apakah dia break sejenak untuk mencari di mana suara azan itu berkumandang? Maka sungguh sangat berbahagia ketika hati kita tergerak untuk kemudian bersegera menuju ke masjid atau menuju ke tempat solat, agar kita tidak ketinggalan mendapatkan fadilah solat di awal waktu. Jadi kata beliau, hendaklah jangan diakhirkan kewajiban yang telah Allah wajibkan pada diri orang tersebut, meskipun dia sedang mencari nafkah. Dalam konteks ini, ya salat berjamaah atau salat 5 waktu. Maka coba bayangkan guru-guru kami semuanya, bapak-bapak semuanya, apabila di tempat kita suasananya adalah suasana orang-orang yang tergerak hatinya ketika mendengarkan azan itu pergi ke masjid atau istirahat sejenak. Di tempat-tempat wisata misalnya, di kafe-kafe misalnya. Maka sungguh sangat mulia apabila pemilik kafe atau pemilik tempat fasilitas umum ini, apabila dia ingin mendapatkan pahala yang lebih, maka tidak salahnya di tempat tersebut, di tempatnya dia memanage tempat tersebut, dia atur sedemikian rupa ketika datang azan, ketika waktu salat, ada semacam seruan di tempatnya. Seperti di bandara misalnya. Telah tiba waktu salat zuhur, mari pelanggan kami, mari kita melaksanakan salat di tempat yang telah disediakan di samping kafe ini. Luar biasa. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan kebaikan itu juga. Dengan catatan kafe-kafe tersebut, tempat-tempat tersebut, musallanya layaklah disebut dengan musalla. Tempat wuduknya, kamar mandinya diperbaikilah. Apa yang akan terjadi apabila itu terjadi di tempat-tempat fasilitas umum yang kita sampaikan? Akan turun keberkahan. Coba bayangkan ketika kita pesan kopi, bang nak pegak kopi tak apa? Yang buat kopi itu orang yang berwudu, orang yang salat. Bang nak pegak martabak baik keeng bah? Orang yang baca Al-Fatihah barusan saja salat, dia buat martabak untuk kita, makanan untuk kita. Dia rizkinya berkah, kita makan pun yang dia lakukan dengan sesuatu yang sangat mulia itu, dengan tangannya yang mulia itu, baru berwudu, dia suguhkan makanan itu untuk kita. Coba bayangkan. Maka ini sangat penting apabila di rumah kita, rumah tangga kita, pasangan kita orang yang salat. Memasak nasi itu dengan bismillah, dengan salawat. Coba bayangkan apa yang akan terjadi di dalam rumah itu. Anak-anak menjadi cerdas. Karena dimulai dengan hal-hal yang mulia. Maka apabila ada di tempat ini atau di tempat-tempat lain, ada kenduri misalnya, ada maulid, pastikan orang-orang yang berada di dapur itu orang yang salat. Pastikan orang-orang yang memasak untuk kita itu orang yang berwudu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang kita tidak nampak secara zahir, tapi secara batin itu sangat berpengaruh.
Air putih saja ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, menurut penelitian oleh orang Jepang, itu molekul yang ada pada air itu berubah menjadi molekul yang positif. Begitu juga sebaliknya apabila kata-kata yang tidak patut dibacakan atau diutarakan di depan makanan, maka itu juga akan berubah dengan sesuatu yang negatif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada kiat mendapatkan harta yang berkah. Yang pertama, hendaklah tidak mengakhirkan salat, apalagi meninggalkan salat. Sibuk bekerja siang dan malam tapi tidak salat. Menafkahi anak dan pasangan di rumah tapi sehari-hari tidak salat. Bagaimana ingin mendapatkan harta yang berkah, keluarga yang berkah, anak yang cerdas, apabila sehari-hari meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan, wala yudkhilan naqsa fiha, dan juga jangan sampai melaksanakan kewajiban tapi asal-asalan. Tidak sempurna, salatnya terburu-buru, wudunya terburu-buru, sekedar menggugurkan kewajiban saja. Salat ada tapi asal-asalan. Pakaian belum memenuhi unsur kesucian dan seterusnya. Maka apabila kita ingin benar-benar mendapatkan harta yang berkah, maka yang paling utama adalah tidak mengakhirkan kewajiban yang telah Allah wajibkan, dan hendaklah dia melakukan itu dengan sempurna. Yang kedua, guru-guru kami yang dimuliakan Allah, wala yu'zi ahadan min khalqillahi li ajlil kasbi, kata beliau. Hendaklah orang tersebut tidak menyakiti pelanggannya, tidak menyakiti hati makhluk Allah yang lain karena dia sedang mencari nafkah. Ada kontrak antara tukang dengan pemilik rumah, ini buatnya seperti ini, speknya seperti ini, besinya ini dan sebagainya. Oke, tapi pada hasilnya tidak demikian. Karena tadi ingin mendapatkan yang lebih. Maka tidak sedikit kita lihat bangunan-bangunan fasilitas umum yang ada ya, di tempat-tempat tertentu, beberapa saat, ya, beberapa waktu kemudian, 1 tahun, 2 tahun, tidak layak pakai lagi. Maka itu telah merugikan orang banyak, merugikan negara dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh lain, berjualan misalnya. Ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tega menipu pelanggannya. Dia katakan ini kualitas nomor 1, tempat lain enggak ada. Inilah yang terbaik. Auzubillah. Ketika pergi ke bengkel, bang, nyohana negantop nyo barangnya motor hanya pakai li. Ini kalau tidak ganti ini sekarang, itu mobil nggak bisa pakai lagi. Karena ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tega menipu pelanggannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, agar mendapatkan harta yang berkah, ayyaksida bikasbihi isti'fafan li nafsihi wa 'iyalihi wala yaqsida bihil jama' wal kathrah. Ini kata Syekh Abul Laith As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin halaman 458. Hendaklah ketika seseorang keluar dari rumahnya, dia berniat untuk mencari nafkah, dia berniat mencari nafkah itu untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ya Allah, saya keluar ini, ya Allah, ingin mencari nafkah untuk keluarga, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Lillahi ta'ala, ya Allah. Maka mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas itu, Allah anugerahkan kemudahan untuk dirinya ketika mencari nafkah.
Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau baru pulang dari peperangan menuju kota Madinah. Di tengah-tengah jalan berjumpa dengan seseorang yang profesinya itu pok bate, pukul batu, tukang kita katakan. Lalu Rasulullah berhenti melihat tangan daripada bapak itu sudah lecet-lecet, terluka. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan rahmatnya beliau mengambil tangan bapak itu kemudian menciumnya. Kemudian Rasulullah katakan, tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Itulah apresiasi syariat Islam, agama kita kepada siapapun yang berjuang di luar sana untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka hadirnya kita di tempat ini pada hakikatnya ini adalah kebaikan daripada orang tua kita sebelumnya, yang telah berjuang siang dan malam mencari nafkah sehingga kita bisa seperti ini. Maka apakah kita melupakan berdoa kepada orang tua untuk orang tua setelah setiap sholat dengan berbagai macam perjuangan mereka? Apakah bisa sampai lupa kita berdoa untuk mereka? Beliau lanjutkan di poin ini, wala yaqsid bihil jama' wal kathrah, wala yaqsidu bihil jama' wal kathrah. Hendaklah dia tidak berniat mencari nafkah itu untuk menumpuk-numpuk harta. Menumpuk-numpuk harta maknanya dia lupa untuk mengelolanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai nisab, sudah sampai haul, dia lupa berzakat. Dia bahkan tidak berzakat. Maka hendaklah seseorang itu memikirkan, ya, ketika sudah sampai pada waktunya, hendaklah dia menghitung-hitung, oh ini sudah sampai nisabnya. Karena itu semuanya akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat sebelum terakhir guru-guru kami yang dimuliakan Allah. Rabi'uha wala yujhida fil kasbi jidda. Hendaklah seseorang itu tidak terlalu memporsir dirinya dalam mencari nafkah. Hendaklah dia memanage waktu dalam mencari nafkah itu sebaik-baiknya. Jangan sampai dia melupakan waktunya dengan keluarganya. Siang banting tulang, peras keringat, malam pun demikian. Tidak ada waktu istirahat karena kejar target, karena kejar pendapatan sekian-sekian dan seterusnya. Padahal kita juga, orang tua kita yang ada di rumah misalnya, kita masih merawat orang tua, mereka punya hak terhadap waktu kita, terhadap kita. Keluarga kita punya hak terhadap waktu kita. Maka kadang-kadang anak-anak itu bertanya kepada ibunya, ayah kemana, Mak? Kapan kita bisa bertadarus bersama lagi? Kapan kita bisa mengaji? Kapan kita bisa pergi salat berjamaah dan seterusnya? Karena anak tersebut jarang bertemu dengan ayahnya. Maka bagi siapapun yang jarang bertemu dengan keluarga, hendaklah ada komunikasi. Walaupun sekarang di Banda Aceh, kampungnya mungkin di Aceh Selatan, di Medan, di Pulau Jawa, ada komunikasi dengan keluarga yang ada di sana. Walaupun belum sempat terbang ke sana, hendaklah jangan pernah putus komunikasi. Yang terakhir guru-guru kami yang dimuliakan Allah, kiat mendapatkan harta yang berkah. Menurut Syekh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ayyara ar-rizqa minallahi ta'ala wala yarahu minal kasbi ay wa yaral kasba sababa. Hendaklah dia melihat apapun yang dia miliki, apapun yang dia pakai hari ini, yang dia pakai di saat berjalan di jalan raya, sepeda motor kah, mobil kah, rumah yang dia tempati, ilmu yang dia miliki, harta yang dia miliki, itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan kepada orang tersebut.
Dan hendaklah dia melihat dia mencari rizki, mencari nafkah itu hanyalah sebab saja. Hanyalah sebab saja. Karena sebab kita keluar dari rumah lah Allah anugerah untuk kita rizki. Dalam surat Hud ayat 6 Allah mengatakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa, termasuk manusia di bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang mana Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Maka hendaklah bagi kita, apabila kita memiliki harta, mari kita melihat siapa di antara kita, di tengah-tengah kita, di masyarakat kita yang butuh pertolongan kita, yang butuh harta kita. Kita lihat sekarang orang-orang yang ada di Palestina sangat menyedihkan sekali. Tidak punya rumah. Belum tentu pada hari itu mereka makan. Maka kalau kita punya kelebihan harta, mari kita donasikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa catatan yang dapat kami bacakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk khatib pribadi dan guru-guru kami kaum muslimin yang berhadir semuanya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, Allah terima segala amalan kita, Allah tutup aib kita, Allah anugerahi untuk kita harta yang berkah, halal dan thayyibah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, bini'matihi tatimmus salihat, wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat, wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.